Jenius mendadak bersama The Prams ya. Oke adik-adik, kesempatan ini The Prams akan terus berjuang ya untuk membantu adik-adik sukses dalam rangka masuk PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN ya. Kali ini The Prams sampai pada part 3 bagian 3. Kita informasikan ya adik yang baru gabung bahwa setiap bagian kita bahas 10 soal. Sehingga pada bagian 3 ini otomatis kita nomor 21 sampai 30 ya. Pastinya makin ke sini soal-soal yang The Prams ambil adalah soal yang paling grace adik ya, yang paling mudah dan yang baru saja keluar ya. Meski bentuk-bentuknya mirip tentu selalu ada progres, sehingga kita pastikan ya makin tahap kita akan semakin kenal sebenarnya seperti apa soal-soal STAN itu gitu ya adik ya. Oke baik, sekarang kita langsung mulai di nomor 21. Oke, perhatian. Jika operasi terhadap bilangan positif didefinisikan sebagai A bintang B sama dengan A kali A min B per B, maka 6 bintang 3 bintang 2. Oke adik-adik ya, kita akan menghitungnya tentu yang ada dalam kurung dulu. Mari, jadi 6 bintang 3 bintang 2 itu sama dengan berapa? Sama dengan 6-nya biar tetap dulu adik. Kita operasikan yang ada di dalam kurung dulu. Berarti 3 bintang 2. Ini rumus yang kita pakai adik ya. Kita pakai rumus ini. Perhatian semua, berarti ini adalah A bintang B itu A kali A min B per B. Berarti 3 bintang 2 itu adalah 3 kali A min B. Berarti apa, Dik? 3 dikurangi 2 gitu ya. Dibagi dengan B. B-nya berarti 2. Begitu, Adik? Ngerti ya? Sekarang berikutnya. Sama dengan, berarti ini adalah 6 bintang dari 3 kurangi 1. Berapa, Adik? Tentu 1. 1 kali 3, 3. Ya udah, berarti 3 per 2. Gitu, betul Dek ya? Maka sudah mengerucut tinggal 2 angka ya, yaitu 6 bintang 3 per 2. Tetap pakai rumus ini adik. A kali A min B berarti apa? 6 kali 6 min 3 per 2. Ingat terus dibagi dengan B. B berarti apa adik? 3 per 2. Begitu kan ya? Oke, betul ya adik ya? Baiklah. Sekarang jadinya 6 kali, nah kita jadikan penyebut 2 gitu ya. Kalau 6 berarti 2 kali 6, 12. 12 kurangi 3 berapa adik? Tentulah 9 gitu ya. Lalu adik bagi dengan 3 per 2 gitu ya. Kayaknya ada yang asik ini. Apa itu? Kita coret 2-nya, boleh kan ya? Boleh banget. Lagi kita coret 6 bagi 3 berapa? 2. Satu langkah lagi menjawab 2 kali 9 berapa adik? Oke, tentu saja 18. Ya ketemu deh gitu ya. Oke, jadi dari tahun ke tahun ya kadang masih muncul soal begini adik. Jadi suatu operasi yang didefinisikan sesuai dengan kondisi soal. Ya udah kita ikuti saja ya. Pastinya adik harus teliti ya, harus sangat teliti. Jangan sampai tidak teliti. Oke. Ya, 21 berlalu, kita lanjutkan di nomor 22. Oke ya. Perhatian adik, tentukan angka terakhir atau angka satuan dari 3 pangkat 99. Wow, ya. Saya yakin soal begini tidak mungkin secara manual kita selesaikan ya. Menghitung 3 pangkat 99 ini tentu hal yang mustahil adik. Maka kita harus pelajari suatu pola. Pola dari apa? Adalah pola bilangan berpangkat. Ya, adik-adik semua perhatian. Adik harus tahu bahwa semua bilangan berpangkat itu ternyata angka satuannya
itu akan berulang terus secara periodik. Adapun berulangnya setelah berapa tentu tergantung berapa angka yang dipangkatkan. Kita cek, kita coba. Misalnya angka yang dipangkatkan adalah 3. Ini kan 3 soalnya ya. 3 pangkat 1 berapa adik? Tentulah 3. Kemudian lanjut 3 pangkat 2 adalah 9. 3 pangkat 3 berarti kali 3 lagi berapa adik? 27 ya. Kita coba lagi 3 pangkat 4 berarti kali 3 lagi adik berapa? 81. Lagi misalnya 3 pangkat 5 ya. 81 itu kali 3 berapa adik? 243. Oh, stop, enggak usah dilanjutkan. Mengapa the prompts berhenti di sini? Tentu ada maksud adik, bahwa mulai di sini ini sudah berulang. Coba perhatian, angka terakhir, angka satuan berapa? 3, 9, 7, 1. Kemudian berapa adik? 3 lagi. Oh, berarti sudah berulang. Pasti nanti 9 begitu seterusnya. Ini angka satuannya. Ternyata dari sini adik kelihatan berulang secara periodik. Maka saya katakan periodenya berapa? 1, 2, 3, 4. Periodenya adalah 4 yang namanya 3 pangkat N itu. Artinya apa? Setiap 4 kali maka angka satuannya akan berulang kembali. Gitu loh adik ya, tahu ya. Maka kalau kita ada soal seperti nomor 22 ini adik, bahwa 3 berpangkat 99 itu angka satuannya bagaimana? Tentu kita cukup cek 99 itu adik bagi dengan periodenya dibagi dengan 4. Ya, itu dapat nilai berapa? Nah, 99 dibagi 4 itu kan pastinya 24 adik ya. Kalau 25 kan enggak ya. 25 kan 100. 24 kali 4 berapa adik? 24 kali 4 adalah 96. Sehingga kalau 96 padahal ini 99 berarti sisa berapa adik? Sisanya adalah 3. Nah ini yang lebih penting kita mencari sisa. Berarti angka satuannya karena sisa 3 tentu saja ini urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Sudah ketemu. Ya, dari sisanya 3 itu loh adik ya, bahwa angka satuannya pastilah berapa adik? 7 ya, gitu. Kenapa? Karena sisanya 3. Misalnya sisanya 2 ya berarti 9. Misalnya sisanya 4 ya, ya berarti 1. Kalau tidak sisa ya toh, ya berarti kan pas ya, kembali ke siklus pertama yaitu 3. Ngerti ya? Jadi begitu, angka satuan dari 3 pangkat N itu periodenya 4. Dan adik harus siap, ini tidak harus 3 loh adik ya. 2 pun begitu, pasti periodik, maka nanti adik cek saja kalau 2 periodenya atau berulangnya setelah berapa. Kalau 4 berulangnya setelah berapa gitu ya. Dan nanti tergantung soalnya yang ada yang mana, begitu. Tahu banget ya adik ya tentang soal ini? Karena sudah kita jelaskan teramat sangat detail sekali. Baiklah. Adik-adik, 2 nomor berlalu ya untuk bagian ketiga. Kita sampai nomor 23. Oh, bagaimana soal ini? Perhatikan baik-baik. Bilangan desimal 1,66666 itu senilai dengan pecahan berapa? Gitu adik ya. Oke, lihat itu 6-nya berulang, tidak ada habisnya. Nah, komanya di sini. Berarti pertama kita tetap ya, kita misalkan, misal ya. Misal apa? Bahwa 1,66666 dan seterusnya ini kita misalkan adalah A, gitu adik ya. Kemudian mari kita lihat, berarti kalau 10A berarti kan 10 kali ini.
Kalau gitu komanya geser 1, berarti berapa? 16,666 dan seterusnya. Gitu adik ya. Nah, tahap berikutnya adik, ini dikurangi ini. Berarti ini nanti juga ini dikurangi ini. 10A dikurangi A. Berapa adik? Ya 9. Ya kan? 9 apa? 9A. 16,666 dikurangi 1,6666. Ini jadi bulat jadi ya. 16-nya kurangi 1, 15, ininya habis. Ya udah, berarti di sini adalah 15. Senilai dengan pecahan apa? 1,66 itu yang tidak lain adalah A. Ya udah, satu langkah lagi, berarti A-nya adalah gimana, Dek? 15/9. Wow, langsung selesai ya. Ini dia 15/9. Itulah pecahan yang senilai dengan 1,66666. Gitu, ngerti ya? Jadi caranya pemisalan seperti itu. Ya, ternyata gampang. Iya dong. Oke. Tapi kalau adik melihat soal nomor 24, wow, kayaknya fantastis banget soal ini. Perhatikan adik, bahwa jika X dan Z dinyatakan dalam persamaan X sama dengan 2,009 dibagi 1,009 kuadrat tambah 2,009, itu X-nya. Z-nya adalah 2,009 dibagi 1,0045 kuadrat ditambah 2,0045. Maka bagaimanakah hubungan antara X dan Z? Oh, angkanya apa tidak ada angka yang lebih susah ini adik ya. Tapi percayalah adik, bahwa serumit apapun angka yang keluar dalam tes-tes seperti ini, pasti ada sebuah rahasia besar. Ya, yang ada di situlah rahasia itulah yang harus kita temukan. Kalau The Prams lihat angka-angka di sini adik, ternyata ada sesuatu yang menarik perhatian gitu loh. Coba ini, bandingkan dua angka ini, apa kesimpulanmu? Sama bukan? Ternyata pembilangnya sama. Berarti nilai X dan Z untuk pembilang sama ya tergantung penyebutnya. Kan begitu. Dan tentu saja adik, perhatian. Ini konsepnya dulu adik ya. Konsepnya dulu kita berikan. Yang namanya suatu angka dibagi dengan bilangan kecil, ini hasilnya besar apa kecil? Dibagi kecil itu tentu besar. Kalau kita bandingkan dengan angka tersebut dibagi bilangan besar. Dibagi bilangan besar itu bagaimana? Tentu kecil. Berarti ini lebih besar mana adik? Tentu saja lebih besar dengan yang dibagi kecil. Ngerti ya? Oke. Sekarang adik-adik perhatikan antara X dan Z. Coba. Pembandingnya adalah angka 1,009 kuadrat. Oh, ini ada kuadratnya. Coba. Berarti satu konsep lagi tentunya, karena itu ada kuadratnya. Kalau besar dikuadratkan dibanding dengan kecil dikuadratkan, itu besar mana? Besar itu kalau dikuadratkan dia akan makin besar, gitu kan ya? Kecil dikuadratkan dia akan makin kecil, berarti tandanya tetap begini. Betul adik ya? Iya kan? Iya dong. Lalu, nah di sini kan ada kuadratnya di soal ya. Makanya kita harus tahu itu juga. Sekarang adik, perhatikan. Yang namanya X ya, ini udah sama kita abaikan. Lah, angka 1,009 dibandingkan dengan 1,0045 itu besar mana? Ingat ya, digit ketiga ini 9, digit ketiga 4. Ternyata begini adik. Berarti ini adalah angka yang lebih
besar dibandingkan ini. Berarti yang ini adalah angka yang lebih kecil, ya. Baiklah, mari kita cek. Berarti 1,009 itu besar. Besar dikuadratkan bagaimana? Besar. Dan ini tadi dibanding 2,045, ini juga besar. Besar tambah besar? Oh ya, tentu saja besar. Jadi X 2,009 atau ya angka ini ya, itu ternyata dibagi bilangan yang besar. Berarti hasilnya besar apa kecil? Tentu kecil, ya. Mari kita cek Y. Ini tadi 1,0045 ini adalah kecil, dikuadratkan makin kecil. Ditambah bilangan yang juga lebih kecil dibanding ini ya. Berarti kecil tambah kecil apa? Tentu kecil. Ternyata Z adalah ini dibagi dengan angka yang lebih kecil, adik. Dibagi kecil hasilnya apa, adik? Tentu saja besar. Gitu ya, sampai gemes ini untuk Rams ya. Nah, kalau X-nya ternyata kecil dan Y-nya itu besar, kesimpulannya bagaimana antara X dan Y? Besar mana? Tentu besar yang besar. Kecil mahnya, kecil yang kecil. Ini kayak main-main aja ya, deh. Jadi akhirnya kita ketemu. Inilah jawabnya. X lebih kecil dari Z. Inilah kesimpulan mantap yang bisa kita ambil. Ternyata adik ya, triksnya kita nggak perlu benar-benar ngitung. Masa sih mau ngitung angka kayak gitu? Itu kan jelas tidak mungkin. Kalaupun iya, waktunya lama sekali. Ya, maka yang dikehendaki pembuat soal dari STAN sana ya, sudah ngomong saya itu ya. Yang penting bukan ngitungnya, tapi logikanya, analisanya. Itu yang jauh lebih penting. Tentu saja disesuaikan dengan konseptualnya. Ini berkali-kali saya katakan. Artinya apa? Itulah yang harus adik-adik biasakan gitu adik ya. Oke, baiklah. Sudah sampai nomor 24 ya. Kita lanjutkan berikutnya. Oke, selanjutnya kita punya ini adik, perhatian. Jika Z adalah 1/66 dikurangi 1/67 dan X-nya 1/65 dikurangi 1/68, maka titik-titik. Ya, begitu. Aduh, gimana ini? Ya, betulkah harus benar-benar ngitung? Kayaknya enggak deh. Coba kita ambil triksnya. Ya, adik-adik, bahwa di situ ya ada berapa bilangan berbeda itu. Lihat penyebutnya. Ada 65, 66, 67, 68 ya. Betul adik? Iya kan? Jadi coba kita susun dulu. Dalam satu garis bilangan. Terkecilnya angka berapa? 65. Lalu berapa adik? 66, kemudian 67, diakhiri dengan 68. Itu adik ya, urut ya, dari kecil ke besar seperti itu. Ini adalah diambil dari angka-angka penyebutnya ini adik. Nah, kalau seperti ini adik, secara umum ya, kita misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. Gitu adik ya. Ini makin sana makin besar. Kira-kira dengan melihat pola ini adik ya, dibandingkan dengan yang pola ini, bahwa apa itu? Misalnya ini selisih yang positif, C min B dibandingkan dengan D min A, itu besar mana? Ya pasti besar D min A kan, rentangnya aja gede. Berarti ini lebih kecil. Gitu kan ya? Betul? Iya dong, tentu saja begitu.
kesimpulannya itu akan seperti ini adik. Nah sekarang coba kita kembalikan adik-adik bahwa di angka kita itu punya Z yaitu 1/66 dikurangi 1/67 ya, bahwa Z-nya itu adalah dari sini muncul Z, apa itu? 1/66 dikurangi 1/67, maksudnya ini selisih mutlaknya gitu kan ya, itu Z-nya. Sementara itu adik-adik di X-nya itu dari 65 dan 68, coba aja cek ya, ini dek 65 dan 68. Wow iya, 1/65 dikurangi 1/68 ya. Dilihat rentangnya aja, Z ini rentang yang pendek, X ini rentang yang panjang, berarti X-nya itu lebih besar dari Z. Kesimpulannya itu ya, X-nya berarti lebih besar dari Z karena rentang yang panjang. Dengan kata lain, bagaimana Z-nya? Lebih kecil dari X ya adik-adik. Ternyata ini jawaban yang ada. Oh, ini triknya adik ya. Kalau mau benar-benar ngitung ya silahkan aja dihitung ya. Tapi kita lebih keren pakai analisa gitu adik-adik ya. Oke, di bagian ini kita banyak ya bergelut dengan hubungan dua bilangan dibuat sedemikian rumit, tapi sebenarnya kan asik-asik. Rahasianya harus bisa kita tangkap dulu, baru kita akan melangkah dengan mantap ya. Kayaknya termasuk nomor 26 juga adik. Oke, perhatian. Jika P adalah 17/18 kali 21/22 kali 31/33. Gitu ya adik ya. Kemudian Q adalah 17/18 kali 21/22 kali 18/31. Kita suruh bandingkan ya. Intinya begini adik, ketika kita akan membandingkan, wah ini sakit ini ya. Kita kalau dibandingkan kan sakit rasanya adik ya. Intinya yang namanya membandingkan berarti ya yang beda yang kita bandingkan. Artinya apa? AB kan yang sama. Betul? Yang sama kita AB-kan. Mari kita lihat. 17/18 sama kan dengan ini? Kita AB-kan. Kemudian di sini 21/22, 21/22. Wow, ternyata sama, udah itu kita AB-kan. Berarti yang kita bandingkan tinggal ini adik. Kita bandingkan dengan ini. Ya. Bagaimana itu? 31/33 akan kita bandingkan dengan 18/31. Nah, kalau ini dengan angka nggak masalah ya. Kan tidak terlalu ini adik ya. Kita kan bandingkan 31/33 dengan apa adik? 18/31. Tentu satu-satunya cara kita samakan penyebut dengan dikalikan aja adik ya. 33, 31, 33, 31. Ingat, ini 33 berarti ini 31 kali 31 ya. Berarti 31 kuadrat gitu adik ya. Ini tadi 31 berarti 18-nya ini kali berapa adik? 33. Betul ya? Nah, sekarang kita jadi tahu. Kalau ini sudah sama kan ya. Sama itu tidak usah dihitung. Katanya membandingkan itu yang sama di AB-kan. AB-kan saja. Gitu kan? Tinggal yang atas. 31 kuadrat. Nah, tentu 31 kali 31. Berapa adik? 961. Gitu ya. Sedangkan 18 kali 33 juga ya tidak susah kan ngitungnya. Dia adalah 594 ya. Tuh, sekarang sudah kelihatan mana yang lebih besar. Tentu besar ini adik ya. Ternyata besar ini. Padahal ini tadi nilai apa adik? 31/33 adalah P. Ini tadi nilai apa adik? 18/31 adalah Q. Wow, udah ketemu P
lebih besar dari Q. Jawab lagi. P lebih besar dari Q. Kalau hubungan yang lain kayaknya enggak banget sih ya. Enggak ini ya. Kalau ini kan hampir-hampir sama gitu. Padahal kan selisihnya jauh adik ya. 9 dengan 5 kok angka pertamanya. Enggak lah ya. Enggak. Oke. Jadi mantap. P lebih besar dari Q. Begitu adik ya. Ingat, membandingkan angka yang serumit apapun, abaikan persamaan ya. Begitu ketika kita akan membandingkan. Saya kira itu segalanya, tidak cuma angka ya Dik ya. Kalau yang udah sama tidak usah dibandingkan, namanya sama ya. Bandingkan itu adalah yang beda gitu ya. Triksnya begitu adik. Baiklah. Ya adik-adik, kita sampai nomor 27. Kayaknya wah apa pula ini ya. Nggak kalah menantangnya ini. Ini soal-soal yang sudah sangat baru adik ya, yang keluar di USM PKN Setan ya. Begitu. Oke, adik-adik, mari kita nomor 27. Jika 3A tambah 8B itu sama dengan 7/3. Oke deh. Ini mari kita proses dulu. Ya, yang bisa kita lakukan perkalian silang adik ya. 3 kali 3 9A ditambah 8 kali 3 tentu 24 B, betul ya, sama dengan 7. Udah, sementara kita dapat ini, apa itu? 9A tambah 24 B sama dengan 7. Ya, begitu sementara. Sekarang ganti ini. Mari coba. Kita sederhanakan, tentu kita jadikan penyebut 9. Mari adik ya. Berarti ini apa ini? Kan ya harus kali 9 ya. 9A ditambah, ini sudah 9 berarti tetap 24B ditambah 56. Ini baru nilai ini adik ya. Kemudian kita kalikan dengan B. Jadinya kan seperti ini. Oke ya. Wow. Bagaimana ini bisa kita siasati? Mari pasang mata, pasang telinga, juga pasang hati adik-adik ya. Ternyata adik sungguh sangat mengejutkan. Saya sudah melihat sesuatu. Adik melihat nggak? Bahwa yang muncul di sini 9A plus 24B. Yang tidak lain adalah ini saudara. 9A plus 24B berarti nilainya berapa? 7 ya. 7 ditambah 56 gitu ya per 9B. Ternyata nilainya seperti ini adik. Betul ya? 7 tambah 56 berapa? Tentu saja 63 per 9B. Nah, masa nggak tahu sih? 63 bagi 9 berapa adik? 7B ya. Bahwa nilai dari ini adalah 7B. Pertanyaannya sekarang, apa pertanyaannya? Persentase dari ini terhadap 16B. Ya udah mari. Persennya adalah ini tadi sudah kita sederhanakan menjadi 7B. Terhadap 16B ya udah ikuti aja soalnya. Karena persen berarti harus kali 100%. Gitu adik ya. B-nya coret. Tinggal apa ini? 700 dibagi 16%. Gitu adik ya. Kalau kita lihat ini ternyata angka-angkanya ya lumayan dekat ya. Kalau yang dekat gini jangan perkiraan adik. Itu berisiko salah ya. Jadi betul-betul dihitung ya. Saya kira tidak kesulitan lah menghitung 700 dibagi 16 ya. Dia adalah 43,75%. Seret-seret 43,75. Ya, terjawab deh. Wow. Ternyata indah sekali ya. Rahasia dibalik soal-soal PKN STAN ya. Sangat indah. Pertama nampak sangat
memukau ya, tapi ternyata ketika kita tahu rahasianya ternyata asik banget ya. Oke, adik-adik, ke nomor 28. Jangan-jangan asik juga ini. Gimana? Jika A per B tambah C per D sama dengan 16 dan A per C tambah B per D 36, B, C, D nggak boleh 0 karena dia adalah penyebut. Kalau 0 tentu tidak terdefinisi adik ya. Maka berapa nilai C per B? Baik, pelan namun pasti ya, adik ikuti baik-baik. Dari yang diketahui ini kira-kira bisa kita mainkan apa ya? Kayak gini kan paling-paling kita samakan penyebut dikalikan B kali D, gitu ya. Betul adik? Penyebutnya dikalikan, berarti ini sudah ada B, berarti ini kali D, ya. Maka apa? AD ditambah, ini D-nya ada, berarti ini kali B. Apa adik? B kali C. Ini sama dengan 16. Gitu adik ya. Sehingga adik-adik kita punya AD ditambah BC itu adalah 16 BD. Betul gitu? Ya, betul adik ya? Ya udahlah, biarkan gini dulu. Toh kan yang kita proses baru persamaan yang itu. Kemudian adik ada lagi persamaan yang kedua. Kita proses berikutnya yuk. Nanti siapa tahu tampak hubungannya. Sama adik ya, samakan penyebut berarti dikalikan. Ya, berarti C kali D, CD begitu. Ini sudah ada C berarti kali D, AD. Ditambah sudah ada D berarti kali C, BC ya. Di sini sama dengan 36. Gitu ya. Sama kita kalikan silang ternyata apa adik? AD ditambah BC itu adalah 36 CD. Ini persamaan 2. Wow. Begitu ternyata ya. Oke, lagi-lagi mari kita pasang hati adik. Hati kita harus bekerja. Karena mata hati lebih lembut dan lebih tajam dari mata kepala ya. Adik-adik, di persamaan 1 itu ruas kirinya apa adik? AD plus BC. Di persamaan 2 ruas kirinya apa? Juga AD plus BC. Subhanallah. Sama ternyata adik. Kalau ruas kirinya sama berarti apa? Ruas kanannya ya harus sama adik. Artinya apa adik? 16 BD itu sama dengan 36 CD ya. Nah, ada variabel yang bisa kita coret apa adik? D kan? Karena dia sama-sama ada. Tinggal satu langkah lagi berarti menuju jawaban. Emangnya apa toh yang ditanya? Ini dia pertanyaannya. Jadi C per B sama dengan, hati-hati, adik nggak boleh kebalik. Banyak yang setelah seperti ini tuh terbalik. Ya, sangat disayangkan. Lah, cara ngeceknya gimana? Gampang. Mengubah begini jadi pembagian atau perbandingan. Nanti kalau dikalikan silang harus kembali adik ya. Ingat ini perkaliannya C dengan apa? 36, itu silang. C kali 36. B kali berapa adik? 16 ya. Coba dikalikan, kembali nggak? Silang loh ya ngalikannya. Silang. 36C cocok ya. Sama dengan 16B. Wow, cocok banget. Ya udah tinggal kita kecilkan. Adik, 16 bagi 36 itu gimana? Bagi 4 yuk. 16-nya berarti 4. 36-nya bagi 4 adalah 9 deh. Masya Allah, 4 per 9. Ye, bisa jawab ya. Gitu adik-adik. Ya, ternyata setiap kita melangkah, baru setelah itu kita temukan rahasianya. Ya, itu adik ya. Maka, adik-adik, jangan segan untuk melangkah. Tentu saja, tidak asal melangkah adik. Melangkah yang sesuai dengan dasar-dasar konsep teori juga rumusnya ya. Baru kita mantap, serta jangan lupa harus teliti gitu ya adik ya. Baiklah adik, 28 berlalu artinya apa? Sampai sini kita sudah membahas 28 soal USMPKN STAN. Wow,
Ya, ini terus berurutan dan insya Allah kita akan semakin banyak nanti, sehingga akhirnya semakin banyak kita kenal, ya kita akan semakin bisa. Bisa itu karena terbiasa. Itu adik ya, setuju kan? Iya dong. Baik, 29 adik-adik. Bagaimana ini bahwa 3A kuadrat tambah AB sama dengan 10 ya. Kemudian B kuadrat dikurangi sepertiga AB sama dengan negatif 7/3. Maka A kuadrat tambah B kuadrat berapa? Adik-adik, kalau melihat dua persamaan ini ya, yang pertama ini kok kayaknya sudah rapi banget ini, sudah rapi ya. Kalau sudah rapi itu justru kita tinggalkan adik, kita merapikan yang belum. Yang belum rapi berarti yang ini. Mari kita rapikan. Kita tulis dulu apa adanya. B kuadrat dikurangi sepertiga AB sama dengan negatif 7/3 gitu adik ya. Kita rapikan supaya tidak pecahan. Tentu adik langsung tahu ini harus kali berapa adik? Kali 3 gitu ya. Kali 3 berarti apa adik jadinya? 3B kuadrat gitu ya, dikurangi. Ini kali 3 berarti sepertiganya habis, AB saja sama dengan negatif 7 gitu ya. Kita punya 3B kuadrat min AB sama dengan negatif 7 ya. Ini persamaan yang kita dapatkan. Sementara itu adik-adik, dari soal ya, ini tadi sudah rapi banget langsung ya. Kita jajarkan di sini. Apa itu? Ada 3A kuadrat ditambah AB sama dengan 10. Gitu betul ya? Benar. Dan adik-adik, perhatian dua persamaan ini bisa langsung kita eliminasi ya. Ini sudah sama koefisiennya, tidak usah kali apapun juga. Ya, min plus berarti supaya hilang diapakan, Dik? Tambah ya, Dik ya. Berarti ini hilang. Maka 3B kuadrat tambah 3A kuadrat. Ya. 3 kita keluarkan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, tinggal kita tambah. Negatif 7 ditambah 10. Berapa, Dik? Tentu saja 3. Wow, kita coret jret-jret 1. Satu langkah lagi kita tulis kembali aja. Inilah nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Berapa adik? 1. Wow, menyakitkan sekali ya. Jawabannya adalah angka 1 ya. Gitu ya. Gimana adik? Dengan banyaknya soal The Prams jelaskan ya. Polanya ya gitu-gitu aja. Pasti ya selalu ada rahasianya gitu ya. Oke, tetap semangat. Nah, soal terakhir pada bagian 3 ini tentulah nomor 30. Waduh, gimana ini 30 ini? Penutupnya kayaknya ya menyayat hati ini. Nggak boleh gitu adik, harus optimis, semangat ya, dan yakin bahwa adik bisa. Nah kalau ada seperti ini adik, ngerjakannya dari belakang adik. Pasti tahu akar 16 berapa? 4 ya. Kemudian ini 4 kali 4 berapa, Dik? 16. Akar 16, 4. Berarti sampai sini itu sebenarnya ini dikalikan 4 saja. Gitu loh. Ya, ini sudah habis, tinggal ini. 4 kali 4 berapa, Dik? 16. Akar 16, 4 lagi. Berarti ini 4. Oh, ini sudah habis. 4 kali 4, 16. Akar 16, 4. Oh, subhanallah. Berarti ini setengah kali 4. Itu saja. Berapa setengah kali 4? Mau berapa kalau enggak 2? Pasti 2. Ya. Betul adik? Enggak bingung kan? Enggak ya? Sekali lagi saya ulang. Kayaknya pada bengong ini tuh. Kelihatan pada bengong. Ya akar 16 kan 4. 4 kali 4, 16. Lah ini akar. Akar 16 berarti 4 tulis ini. Ini sudah hilang. Jeret sudah hilang. Ya 4. 4 kali 4, 16. Akar 16, 4. Dengan nulis ini hilang juga. Berarti tinggal 4 kali 4 di akar. 16 akar ya. Akar 16 berarti 4 kali setengah. Ya udah jadi. Loh kok gampang The Prams? Sebel deh. Boleh sebel ya.
Tapi kalau untuk menggugah emosi adik-adik untuk jauh lebih semangat, ya, untuk bisa menemukan rahasia-rahasia di balik angka-angka, di balik persamaan-persamaan, di balik rumitnya bentuk-bentuk pada soal masuk PKN STAN. Oke ya, gitu adik. Sampai sini dulu. Berjumpa lagi pada bagian-bagian berikutnya. Tentu tetap di channel Cerdas The Prams. Maka jangan lupa like, subscribe, ya, komentar dek ya, juga di share supaya banyak yang mengambil manfaat. Gitu adik-adik. Tetap semangat. Oke. Jenius mendadak bersama The Prams.